Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, kita ketahui berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat beserta dengan pemerintah daerah memiliki kewajiban atau wajib melakukan pengolahan, pengumpulan, dan juga menyajikan data dan informasi terkait kependudukan dan keluarga. Nah, hal ini juga diperkuat dengan peraturan pemerintah, tepatnya nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Kalau bahasa lengkapnya itu adalah pendataan keluarga. Saudara, pada Sapa Redaksi kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait tentang bagaimana penguatan pendataan keluarga tahun 2021. Untuk itu, sebelum saya memperkenalkan narasumber saya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sapa Redaksi on Location. Baik, kita lanjutkan, saudara. Nah, sekarang saya sedang berada di Banjarlinggawana, Desa Kertamandala, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali. Luar biasa. Jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam, hampir 2 jam dari Denpasar. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber tamu kita dalam Sapa Redaksi on Location. Yang pertama adalah Bapak Iketut Karyase Adnyana SP, selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Salam sehat ya, Pak? Salam sehat, semangat. Astunggara, yang penting sehat dulu nih, Pak. Sehat dulu ya. Yang kedua adalah Bapak Bupati Karangasem, Bapak I Gede Dana SPD MSI. Om Swastiastu, Pak. Sehat selalu nggih, Pak nggih? Selamat loh, Pak. Sudah 2 bulan memimpin Karangasem. Mudah-mudahan nanti selalu luar biasa untuk masyarakat nih, Pak, untuk membangun Karangasem. Yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Agus Putro Proklamasi MM, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak. Salam sehat, Pak Agus ya. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Luar biasa. Kita datang ke desa yang terpencil, tapi ternyata luar biasa desa ini, Pak, Banjar ini. Baik, saya mulai dulu dengan mohon izin ke Pak Agus dulu. Pak Agus selaku tuan rumah ini. Pak, ini kita tahu kan tahun ini akan dilakukan penguatan pendataan keluarga. Boleh dijelaskan, Pak, apa itu pendataan keluarga? Kemudian tujuannya untuk apa dilaksanakan? Silakan, Pak. Tentunya pendataan keluarga ini adalah pendataan yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat bersama pemerintah di dalam rangka penguatan keluarga-keluarga di daerah di berbagai wilayah dilakukan secara serentak. Sejak 1 April hingga tanggal 31 Mei itu berakhir, dan Astunggara di Provinsi Bali sampai dengan hari ini, jam ini, siang tadi baru saya buka, data yang masuk ke server pusat untuk Provinsi Bali dari jumlah yang ada sekitar 36,92%. Ini total di wilayah 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Khusus untuk di Karangasem, siang hari ini sudah 41,43% data yang masuk di server nasional. Sehingga kalau kita lihat dari hasil pendataan,
kurang lebih tinggal 3 minggu. Kalau kita hitung Karangasem mungkin sudah bisa mencapai 100% dalam waktu kurang lebih minggu ketiga sebelum minggu keempat. Baik. Kalau saya lihat dari pendataan yang semuanya ini akan kita lakukan hasil dari pendataan ini untuk memanfaatkan pengambil kebijakan. Oh, Ya, jadi data ini kader pendatanya adalah kader masyarakat yang ada di desa-desa, baik di Banjar Dinas, desa dinas maupun di desa adat. Ini kita lakukan secara bersama-sama. Tentunya ini untuk kebutuhan kita di dalam rangka big data yang akan datang, juga termasuk untuk penggunaan kebijakan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan Pak Mekel pun bisa menggunakan data itu untuk kebijakan-kebijakan program pembangunan yang ada di desanya. Ini manfaatnya yang kita lakukan. Ada empat macam data kependudukan, data pembangunan keluarga, data kesertaan ber-KB, juga data tentang penanganan pencegahan stunting yang akan datang. Ini kita lakukan secara bersama-sama untuk mengetahui berapa di masing-masing daerah keluarga-keluarga yang mempunyai baduta. Itu yang kita lakukan. Jadi Pak Agus, ini sebetulnya program nasional ya Pak Agus ya? Program nasional serentak di Indonesia. Iya. Dan di Bali sudah dimulai, tadi datanya gerak cepat nih kayaknya, udah 36,92%. Iya, benar. Baik, kalau boleh dikasih tahu ada berapa targetnya Pak? Kalau data terakhir kemarin berapa sih Pak jumlah? Kalau jumlah penduduk yang kita lihat itu adalah KK. Iya, oke. Yang kita data untuk di Bali 1.109.065 KK. Jadi kalau dihitung 1 KK berisi 4, berarti 4,3 juta sesuai dengan penduduk di seluruh provinsi Bali. Baik. Jadi memang tujuannya ini sangat penting ya Pak ya, karena data ini akan dipakai tadi untuk salah satu pengambilan keputusan kebijakan. Iya. Bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, bahkan pendataan keluarga ini by name by address, sudah ada namanya lengkap, termasuk alamatnya juga. Oh, detail sekali ya? Iya, data ini juga rahasia, tidak bisa tersebar kemana-mana karena dikawal oleh Badan Intelijen Negara, Badan Siber, sehingga tidak main-main. Bapak Ibu yang memberikan datanya dengan benar dan valid sesuai dengan kenyataan, jangan ragu karena ini akan dijaga kerahasiaannya di bawah kendali Badan Intelijen Negara dan Badan Siber. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya beralih ke Pak Ketut dulu Pak Biasa. Kan kita tahu bahwa pendataan keluarga ini adalah program nasional Pak, tadi disampaikan bahwa. Lalu bagaimana koordinasi antara BKKBN, pusat, ataupun yang jajarannya sampai bawah bersama dengan Komisi 9 DPR RI, karena Komisi 9 adalah mitra kerja ya Pak ya? Iya. Apa saja dukungan dari Komisi 9 Pak kalau boleh tahu? Baik, terima kasih Mas. Dengan Mas siapa? Mas Bambang saya. Siapa? Bambang saya Pak. Mas Bambang ya. Selamat siang buat ini Bapak Ibu sekalian dan pemirsa dari Kompas Dewata. Pertama-tama adalah saya sendiri Ketut Karya Sarjana sebagai anggota Komisi 9 dari fraksi PD Perjuangan. Selama ini kita mendukung penuh proses pendataan Bank Kencana tahun 2021. Kenapa seperti itu? Ya. Karena ketika awal-awal kami menjadi anggota DPR RI itu ada masalah tentang pendataan. Waktu itu kan proses bagaimana pemberian jaminan sosial terhadap PBI, yaitu di BPJS Kesehatan. Begitupun juga jaminan-jaminan sosial yang lainnya. Bahwa ketika kita melakukan program, membuat hal-hal untuk pemberian jaminan sosial dan program yang lainnya, itu adanya perbedaan data antar kementerian. Sehingga sangat sulit kita ketika mengeluarkan kebijakan, regulasi, termasuk juga dalam proses penganggaran. Maka dari itu, pernah kami waktu itu Komisi 9 mengundang rapat
beberapa menteri di bawah koordinator Menteri PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial. Waktu itu termasuk juga BKKBN, Kepala BKKBN, Menteri Tenaga Kerja. Nah, tentu ini menjadi kendala yang sangat serius. Nah, tentunya kita dukung untuk sekarang proses dengan pendataan ini sangat penting artinya. Pertama adalah untuk Bangga Kencana 21 ini bukan saja untuk bagaimana kepentingan di BKKBN saja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus. Ini adalah semua kementerian ini nanti bisa memanfaatkan data ini. Di PR juga, di Kementerian Sosial juga, termasuk di Kementerian Kesehatan. Sebagai contoh, sekarang Kementerian Kesehatan dalam proses vaksinasi ini data yang dipergunakan itu adalah data KPU. Karena data ini, KPU untuk pemilu kemarin, Pak. Iya, karena belum adanya data yang valid kan begitu. Nah, maka dari itu data ini akan data mikro. Nantinya ketika data ini nanti sudah dibasuk kemudian diolah, ini nanti banyak sekali. Pertama adalah tentu sebagai evaluasi daripada program pemerintah selama ini. Yang kedua, tentu seperti saya sampaikan tadi, program-program termasuk jaminan sosial yang lain, sebagai contoh yang paling tingkat rendah, di sini kepala desa kami yakin pasti kepala desa itu sering mengalami keluhan. Ketika ada beberapa program-program dari pemerintah seperti KIS, kemudian ada PKH, kemudian program-program yang lain. Nah, itu ketika turun, karena ini kan harus sekarang ketat. Siapa yang terdata, yang masuk ke dalam orang miskin dan sebagainya itu, orang itu yang harus yang diberikan. Iya, biar tepat sasaran ya Pak ya? Iya, tepat sasaran, tapi akhirnya mereka itu mengirim data perbaikan, tapi selama ini ketika turun itu masih data lama. Nah, sehingga ini sering sekali kepala desa, utama teman-teman dari Pak Bupati juga, itu sering mendapat komplain dari masyarakat kan begitu. Kok itu saja yang dapat? Nah, ini karena lemahnya daripada proses pendataan. Makanya data PK21 ini penting sekali, artinya bukan saja seperti tadi untuk kepentingan BKKBN, apalagi sekarang kan ada tambahan lagi sebagai koordinator stunting. Nah, sehingga tentunya inilah kita harapkan kepada masyarakat yang nantinya yang didata itu harus memberikan data sebenar-benarnya, karena ini juga kepentingan bagi kita semua. Pak Kartiasa, jadi DPR dalam hal ini terus mendampingi, mensupport, memberi arahan, mengawasi supaya pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 ini bisa berjalan gitu ya Pak ya? Iya, terus kita support, kita awasi terus kan begitu. Koordinasi terus ini. Ya. Bahkan melibatkan banyak lembaga. Ya, banyak lembaga, karena data itu juga kita perlukan juga nanti ketika DPR, karena DPR ini kan salah satu fungsi anggaran dan membuat legislasi. Ketika data ini regulasi apa yang harus kita buat. Kemudian penganggarannya juga nanti ketika sudah data dapat ini tentu akan kita tepat juga, tidak terlalu lama-lama berdebat lah kan begitu, tidak lama ribut-ribut lagi kan begitu. Bahwa di BKKBN butuh dana ini untuk hal-hal KB, stunting, nanti dengan data ini jelas jadinya kan begitu. Nah, kalau tanpa data ini ya tentu kita akan bandingkan, kok kementerian ini beda, ini nanti kan akan terjadi perdebatan yang tentunya tidak akan bermanfaat bagi kita semua. Baik. Nanti saya lanjutkan. Saya mohon izin ke Pak Bupati, Pak Gede Dana. Bahwa memang ini program nasional Pak, tahu tadi Pak. Nah, kita mau tahu bagaimana koordinasi antara BKKBN dengan pemerintah daerah ini Pak, dengan pemerintah Kabupaten Karangasem tentunya. Apa saja dengan pemerintah daerah dalam rangka kelancaran Pak, kemudian supaya pelaksanaan pendataan keluarga ini sukses. Bagaimana nih Pak Bupati? Silakan Pak. Terima kasih Pak Bambang. Untuk itu benar posisi yang saya cintai, kami menyambut baik apa yang menjadi program yang saat ini dilakukan oleh program kami. Kami sebenarnya sudah menginginkan program ini, bahkan kami ingin melakukan program pendataan untuk secara real, tidak jumlah kakaknya saja, tapi pekerjaannya lengkap semuanya.
bahkan sampai ke bentuk model rumahnya. Fotonya kami ingin ketahui. Baik. Sehingga dalam mengambil kebijakan nanti gampang. Berapa orang, berapa kakak yang masih membutuhkan modal rumah, pekerjaan dan sebagainya. Koordinasi kami dengan BPKB yang kami memiliki OPD namanya di BPKB di Karangasem, kami sangat menyambut baik. Kami selalu berkoordinasi sehingga kami juga sudah menyediakan 1.004 pendata, 1.004 orang pendata untuk mempercepat hasil pendataan ini. Oh. Tadi disampaikan minggu ketiga dalam dari selesai. Terima kasih banyak. Karena kami mendengar tadi dari sebelumnya di Bali baru 30 sekian persen, 36%, tapi di Karangasem sudah 40 sekian tadi. 40%, berarti Luar biasa. lebih rata-rata Bali. Inilah hasil Iya, iya. data kami. Baik. Karena sangat disupport, karena kami ingin data yang real. Tidak akan bisa mengambil kebijakan dengan pas kalau kita tidak memiliki data. Baik. Terima kasih BPKBN, kami minta nanti datanya diselidikkan dengan kami. Kalau bisa kami minta datanya, maka kami minta. Kami ketahui di Karangasem ini yang menjadi sasaran pendataan adalah 152.508 kakak yang menjadi sasaran. Baik. Semoga selama 3 minggu ini bisa selesai, Pak. Kami support itu. Kami sudah mensosialisasikan melalui membuat baliho, spanduk Pak, kami pasang agar masyarakat mau memberikan datanya dengan real, Pak. Iya, iya. Dengan sejujur-jujurnya. Kalau bahkan kami ingin apa sih yang dimiliki oleh kakak ini? Sepeda motor, mobil, atau tidak memiliki apa-apa. Baik. Sehingga kami mudah mengikusinya ke depan. Koordinasi kami sangat baik karena kami perintahkan Siap. di BPKB kami untuk berkoordinasi dan membantu pendataan ini dengan baik. Baik, luar biasa. Baik, kita tahan dulu Bapak-Bapak. Kita akan lanjutkan setelah yang akan lewat ini Pak ya. Baik saudara, jangan kemana-mana. Tetap di Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.